sepanjang pelayanan dari Tuhan Yesus ada berbagai macam peristiwa kejadian yang banyak orang terheran. Ada mujizat-mujizat yang boleh Tuhan nyatakan dengan kuasa dan secara logika akal manusia ini tidak masuk akal. Tetapi karena orang-orang yang Tuhan berikan suatu keajaiban, disitulah Tuhan mau menyatakan Dia berkuasa atas apa yang ada di bumi. Bahkan ketika orang imani bersama, Dia naik ke surga, Dia memerintah atas segala sesuatu dan berkuasa di bumi maupun di surga. Kalau orang baca di pasal sebelumnya, pasal 9, bagaimana orang Farisi pemulu manis, dorang kata ada panggil baik-baik kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi bilang, "Guru, datang kok Pak kita di rumah." Apakah Tuhan Yesus menolak? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bukan cuma datang di rumah, makan bersama. Memang disambut dengan penuh sukacita. Dan mereka ini orang-orang Farisi plus ahli-ahli Taurat. Orang senang sekali ketika diberikan suatu penghormatan. Ada suatu kebanggaan. Tuhan Yesus mau menerima ajakan, undangan untuk ada di dalam rumah makan bersama-sama. Dan itu disaksikan oleh ribuan orang. Beribu-ribu orang, diperkirakan 10.000 orang. Siapa yang tidak mau senang ketika orang yang mengikuti Yesus begitu banyak. Dan Tuhan Yesus mengiyakan orang Farisi ahli Taurat, sehingga mereka mendapatkan suatu kehormatan. Tapi apa yang terjadi ketika setelah selesai makan? Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 6 kali Yesus mengecam, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi." Orang bisa bayangkan orang dah panggil baik-baik, panggil memakan. Kau habis makan, kau habis itu dapat kecam. Dapat kecaman ya. Kecam, celaka 6 kali. Karena Tuhan Yesus mau katakan, kalau orang baca di pasal 9, mau ini cuma dapat lihat ada sambut kita. Ngoni hati jauh dari Tuhan. Ngoni cuma mau kasih tunjuk bahwa orang ada power, sehingga Tuhan boleh mau datang dulu. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang mereka lakukan. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang termasuk Paulus. Paulus itu orang Farisi. Orang Farisi itu dia jago apa? Jago menafsir. Itu orang spesialis memang menafsir. Taurat, menafsir kitab-kitab, masih memang tafsiran memang beda dengan orang Saduki. Orang Saduki ya apa yang difirmankan itu secara harafiah. Karena itu orang Saduki kan pada akhirnya kan hilang. Kan kurang tersisa orang Farisi. Orang Farisi orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengerti firman, tetapi mereka penuh dengan kepalsuan. Kalau bahasa dalam firman dikatakan kemunafikan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengecam 6 kali, celakalah kamu orang Farisi, ahli-ahli Taurat bilang begini, guru ini sama dengan menghina orang. Lupa apa ya? Tak sindir.
menghina. Gimana? Tuhan Yesus tak ada lepas orang di laut. Ini luar biasa. Kalau orang Manado mau bilang bebahasa, orang bebahasa ini memang parah Tuhan. Karena itu dalam bacaan firman kan kalau orang tahu bagaimana pada akhirnya diminta oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk apa? Harus berani bersaksi. Kan pada ujungnya kan harus berani bersaksi seperti apa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Di saat banyaknya orang yang berkumpul, kalau orang baca di Lukas 12, oh memang ribuan orang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak mencari followers, tidak mencari orang lebih senang. Kalau ketika banyak pengikut, oh senang sekali. Tidak mencari popularitas, tetapi Tuhan menghadap 12 muridnya. Dia berbalik dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Bayangkan Jo, puluhan ribu orang yang seharusnya Tuhan Yesus mau ajarkan, tetapi Tuhan Yesus rupanya tidak pakai untuk popularitas, melainkan dia langsung menghadap. Tuhan Yesus lebih memilih biar sedikit mari hidup dalam iman daripada mengejar kualitas sehingga mengesampingkan kualitas iman. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi. Ragi itu semacam rupa adonan. Kalau ada ragi, maka ragi itu biar cuma sedikit itu akan menyebar dan membuat itu adonan itu akan mengembang, menyebar. Sehingga dalam perayaan Paskah Yahudi itu kan ada hari raya roti tidak beragi. Dalam arti kalau kita baca dalam Tuhan, dalam arti roti tidak beragi, hal-hal yang bisa yang cuma sedikit, dia bisa jadi virus, bisa jadi bakteri, dia akan menyebar. Dan ragi ini didefinisikan oleh Tuhan Yesus menunjuk kepada kemunafikan orang Farisi. Mereka bukan hanya munafik pada dirinya sendiri, tetapi mereka kasih tunjuk bahwa mereka ini orang lebih tahu, lebih mengerti. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepalsuan yang ada dalam pikiran, dalam hati, bahkan seluruh kehidupan yang ada dalam kehidupan yang mengajar dari orang-orang Farisi, termasuk di dalamnya ahli Taurat, adalah suatu kepalsuan semata yang mematikan kehidupan. Kepalsuan, kepura-puraan yang mematikan kehidupan. Kepalsuan yang membuat orang sebagai orang percaya hidup dalam kematian. Kepalsuan itu memang terlihat orang hidup, terlihat orang senang, orang puji. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi mereka bukan mengasihi orang lain, tetapi mengasihi Allah, melainkan mereka mencintai diri mereka sendiri. Mereka orang-orang Farisi rajin beribadah, rajin, nggak pernah orang alpa dalam ibadah-ibadah di bait Allah. Di sinagoge mereka rajin ibadah, biar berapa jam ibadah. Demi apa?
supaya orang lain puji rajin luar biasa ada kuasai ini firman. Mereka suka bantu orang. Mereka kalau bantu orang nggak setengah-setengah, memang kalau mau bantu tuh orang. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah suatu kepalsuan. Ketika mereka bantu orang lain, mereka senang mau dapat bilang orang baik. Baik sekali dia bantu orang, dan orang semua khususnya misalnya di mata bekas tahu sekali memang dia suka makasih, memberi, sehingga ada suatu keinginan yang jahat, suatu kepalsuan supaya orang bilang baik-baik kok Mang dia kan tahu makasih, tahu memberi. Ketika ada kepalsuan yang dilakukan, dan itu Tuhan Yesus kecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi plus ahli-ahli Taurat. Orang ini suka sekali melayani. Kalau mau pikir-pikir dalam pelayanan orang sebagai Persus Aburkasi atau Persus yang ada di Gemi, waduh kalah jauh. Ini orang-orang Farisi ahli Taurat, orang memang memang betul-betul melayani. Memang pemberian diri dalam pelayanan mereka lakukan. Dengan baik. Dorang making ini pelayanan dengan sempurna supaya orang lain lihat banyak. Orang lihat banyak sekali. DP pemberian diri, DP pelayanan supaya orang lain lihat. Supaya menyenangkan hati orang, tetapi membuat hati Tuhan terluka. Bahkan kalau orang baca di ayat sebelumnya pasal 9 bagaimana ini orang-orang Farisi kan marah Tuhan Yesus, seperti yang tadi kita katakan. Mereka kan marah ketika Tuhan Yesus semacam di saat makan nyada cuci tangan. Saat makan nyada cuci tangan Dalam hukum Taurat dari 613 penjabaran dari Taurat itu, orang bilang di hukum Taurat itu sudah dijelaskan bahwa kalau mau makan cuci tangan. Orang Yahudi biar aus sekali harus mati. Ketika ada satu gelas air, aus sekali, dorang akan lebih memilih cuci dorang tangan. Ketika ada sesuatu yang dorang pegang dan bagi dorang ini najis, dorang lebih memilih cuci tangan daripada mau minum kalau rupa orang Karena itu memang ketat sekali aturan-aturan. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, ini cuma hal-hal yang lahiriah yang terlihat di luar, sehingga apa yang mereka lakukan hanya berpusat pada kepalsuan semata. Orang hidup ini hidup hanya sekali di dunia ini, sehingga orang sudah jenuh menutupi apa yang ada di dalam orang ini. Kalau orang baca bagaimana firman Tuhan katakan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang disembunyikan, yang tidak terlihat akan terungkap. Itu juga terjadi dalam kehidupan Raja Daud ketika Nabi Nathan tegur. Karena Raja Daud berusaha untuk menyembunyikan apa yang ia lakukan. Tetapi Tuhan pakai Nabi Nathan, karena mau bahasa bunyi, tetap mendapat tahu. Tetapi ketika Raja Daud dia mengungkapkan penyesalan, rasa bersalah, rasa berdosa. Dalam Mazmur 51 ada suatu pengakuan, dia mengungkapkan kepada Tuhan atas keberdosaannya. Disitulah Tuhan menyembunyikan
Disitulah kasih menutupi segala dosa. Lebih baik orang mengabdi kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukan menyembunyikan dalam konteks berpikir dunia, tetapi Tuhan akan menutupi, Tuhan akan mengampuni segala dosa. Daripada orang simpan, memang terlihat dalam bacaan ini menuju pada hal-hal yang negatif, tapi ada komentari juga dari John Owen, ya, seorang reform, ya, dikatakan ini bukan juga bicara tentang hal-hal yang negatif, sesuatu yang tersembunyi, yang berkonotasi negatif, tetapi ada hal-hal yang positif yang boleh orang lakukan. Kalau di sini kan dikatakan ketika hal-hal yang tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang akan bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dalam arti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid termasuk orang, ketika orang kalau berdoa masuk di mana? Masuk di dalam rumah, masuk di kamar. Kalau mau cari tahu lebih mendalam, masuk dalam kamar itu dalam pikiran orang Yahudi masuk dalam gudang. Gudang itu tanpa cahaya, bukan seperti kamar yang orang pikirkan. Dalam arti semacam tempat yang gelap, tetapi dalam kegelapan itulah orang mengungkapkan orang kesalahan, orang dosa. Disitulah ada terang. Itu tuh yang Yesus ajarkan. Bukan seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang apa? Berdoa di depan banyak orang, panjang-panjang, sampai bicara bunga. Tuh bunga, memang tuh mulu memang bunga-bunga memang. Martu hati itu gak sama dengan mawar. Mawar kan apa? Kalau ibu tahu, memang dapat lihat. Mawar kan berduri. Jadi jangan sampai tuh mulut redobe manis mar memang bacut. Dalam arti kemunafikan ada di mana-mana. Orang telah merasakan orang lain munafik pada orang. Munafik itu kan di bahasa di dalam dan di luar beda. Itu yang Tuhan Yesus kejar. Dapat lihat di luar, pegang sekali, bagus, mari dalam hati. Dan itu orang pernah alami, bahkan bisa jadi orang pernah melakukan ada kemunafikan. Tetapi ketika orang mengungkapkan setiap apa yang ada dalam keberdosan kita, disitulah ada terang. Lebih baik orang mengenal Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih baik orang mengungkapkan setiap kelemahan, keterbatasan, keraguan kita. Maka disitulah, di saat orang hidup ada dalam kegelapan, disitulah Tuhan mencari terang dalam orang kehidupan, sehingga firman Tuhan katakan dalam ayat 6, ada suatu spirit perubahan Allah yang berkuasa untuk membawa orang munafik dalam keterpenjaraan, dalam penjara, dalam orang munafik dalam penjara jiwa, karena jiwa mereka menolak Roh Kudus. Bahkan dikatakan orang-orang yang munafik, mereka boleh menyakiti, melukai orang percaya, bahkan membunuh dengan tubuh jasmani. Tetapi Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan suatu kehidupan yang ada di surga. Cuma DP pergumulan dalam kehidupan pendeta Jalia. Apakah orang mau untuk berkorban demi Kristus, bahkan sampai mati? Kalau bicara firman, karena di sini dikatakan Tuhan Yesus kan itu melakukan, dia berani kalau memang mau sampai mati menunggu beki. Bahkan Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Tetapi seringkali dalam kehidupan orang belum berani untuk bersaksi tentang Kristus. Sekalipun
kematian ada dalam kehidupan orang. Tetapi Yesus Kristus menyediakan hidup bukan di dunia ini, tetapi kehidupan setelah kematian. Itu yang menjadi iman Kristen. Jangan selalu cuma kejar-kejar di hidup di dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Tetapi ketika orang percaya Yesus Kristus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, itu yang menjadi tujuan hidup orang, bukan ada di dunia ini. Sehingga orang harus mengimani Tuhan terus memelihara, sedangkan burung pipit Tuhan piara. Dalam arti mau dikatakan memang ada kematian, tetapi kalau memang Tuhan terus pelihara, maka dalam pemeliharaan itu Tuhan yang maha mengetahui, maha kuasa akan terus mengantar orang, sekalipun orang ada dalam ketidakberdayaan. Ada suatu cerita pendeta menuduh hamba ini. Ada seorang hamba Tuhan. Dia memang ketika ada di Jawa, dia iman jadi kuat. Maka ketika dia datang di Manado melayani, khususnya di Gemin, itu iman jadi lumpuh. Karena apa? Karena beda ya, ketika di Jawa bahkan ada di luar negeri, ada apa? Kan baru-baru ini kan heboh tentang penutupan gereja, GBS, bahkan di luar negeri lebih parah ketika apa di negara-negara Afrika sana kan banyak pengkhotbah orang percaya harus dibunuh dan diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus, tetapi mereka lebih memilih lebih baik orang mati. Itu tuh iman yang keras. Orang lebih memilih mati. Kalau dalam kehidupan sekarang bukan lebih memilih mati, tapi jadi sama di mati-mati ayam. Bukan memilih mati-mati. Dalam arti ini berat firman. Kan gampang untuk mengatakan, memberitakan ini juga pendeta juga terasok dari firman. Ini diminta untuk kalau orang berani tidak berani bersaksi, maka Tuhan juga akan menyangka. Itu kan tujuan dari firman ini. Kalau panahku, ini ada tambah di surga. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh memberitakan tentang kebenaran firman, sungguh-sungguh orang mau menyatakan kebaikan Tuhan, maka lakukanlah kebaikan sekalipun orang harus menderita, bahkan harus mengalami kebinasaan. Tuhan